Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan alat peraga matematika tentang loncat katak. Selamat menyimak. Nah di sini di kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Aryo Suryawijaya, yang kedua ada Ainun Jariah, dan yang ketiga ada Aulian Ruseka. Lalu pada presentasi kali ini kita akan membahas 5 pokok bahasan. Pertama ada apa itu loncat katak, dan yang kedua ada alat dan bahan. Yang ketiga adalah bagaimana cara pembuatan alat peraga loncat katak. Yang keempat aturan permainan, dan yang kelima adalah cara penggunaan dari alat peraga loncat katak. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu alat peraga loncat katak? Nah, di sini teman-teman, alat peraga loncat katak adalah suatu alat peraga berbasis permainan yang berguna untuk menemukan pola barisan bilangan dan menentukan suku KN barisan pola bilangan dengan cara bereksplorasi. Lalu adapun fungsi atau kegunaan dari alat peraga loncat katak, yaitu untuk menemukan suatu pola bilangan dengan cara bermain, melatih keterampilan dalam melakukan penalaran, lalu menyelesaikan masalah atau problem solving, dan melatih psikomotorik. Lalu ini adalah bentuk ataupun wujud gambar dari alat peraga loncat katak. Di sini ada katak ya sebagai objek untuk permainan alat peraga. Di sini pun ada papan ataupun kayu yang sudah dilubangi untuk menyimpan kata-kata ini. Nah, di sini bisa pun dicat agar lebih menarik. Dan ini ada orang yang sedang memainkan ataupun sedang berlatih pola bilangan menggunakan alat peraga loncat katak. Nah, sekarang teman-teman kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang alat dan bahan. Di sini untuk membuat alat peraga loncat katak menggunakan yang pertama ada kayu, yang kedua ada lem kayu, yang ketiga ada cat dan kuas, lalu yang keempat ada gergaji, yang kelima ada pahatan, yang keenam ada penggaris, yang ketujuh ada amplas, dan yang terakhir kedelapan adalah katak-katakan untuk sebagai objek dalam permainan alat peraga loncat katak. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Nah, di sini pembahasan ketiga yaitu tentang bagaimana cara pembuatan dari alat peraga loncat katak. Di sini untuk pembahasan ketiga akan dipaparkan ataupun dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ainun Jariah. Kepada Ainun Jariah saya persilahkan. Semangat. Baik, terima kasih kepada Saudara Aryo. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai cara pembuatan alat peraga loncat katak. Langkah yang pertama, potonglah kayu yang sudah disediakan dengan ukuran yang dibutuhkan. Kedua, buatlah 9 lingkaran atau persegi pada bagian atas kayu sesuai dengan kebutuhan. Lingkaran atau persegi ini dibuat sebagai tempat katak. Untuk jumlahnya itu kondisional. Misalnya ketika teman-teman akan membuat alat peraga loncat katak yang setiap timnya berisi 4 katak, maka teman-teman perlu membuat 9 lingkaran. Namun, ketika teman-teman akan membuat alat peraga loncat katak yang setiap timnya berisi 5 katak, seperti gambar di bawah, maka teman-teman harus membuat 11 lingkaran atau persegi. Ketiga, tambahkan magnet pada setiap lingkaran atau persegi tadi, dan pada bagian bawah katak-katakan yang sudah disiapkan. Tujuannya agar katak lebih kuat dan tetap berada pada tempatnya. Namun, jika teman-teman tidak akan menggunakan magnet juga tidak apa-apa. Selanjutnya, cat kayu tersebut dengan warna yang diinginkan. Kemudian, beri tanda pada katak-katak tersebut untuk jadi pembeda. Kita lihat gambar di bawah ini. Kita namakan katak coklat ini sebagai tim A. Dan katak coklat hijau ini sebagai tim B.
Nah, kita sebut katak coklat pertama ini sebagai A1, yang kedua sebagai A2, dan seterusnya. Begitu juga dengan tim B, kita sebut katak pertama ini sebagai B1, katak kedua sebagai B2, dan seterusnya. Dan yang terakhir, susunlah katak-katak tersebut sesuai dengan aturan permainan. Selanjutnya kita ke materi aturan permainan dalam alat peraga loncat katak. Aturan yang pertama, pindahkan dua kelompok katak yang berlainan warna sehingga kedua kelompok katak tersebut akan bergantian tempat. Kedua kelompok katak dipisahkan oleh sebuah lubang dan masing-masing berdiri berjajar. Nah, ini adalah lubang pemisahnya. Jadi, kita harus memindahkan tim katak coklat ini dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Begitu juga dengan tim katak hijau, dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, sebelum permainan posisinya itu seperti ini, dan sesudah permainan posisinya seperti ini. Aturan yang kedua, setiap kali melangkah hanya boleh mengangkat satu katak. Dan aturan yang terakhir, dalam melakukan perpindahan hanya boleh melompati satu katak yang berlainan warna atau bergeser ke lubang di dekatnya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Aulia Nurseka. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurseka Sasabila, NIM 11920500027. Saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari alat peraga loncat katak. Cara penggunaan. Langkah pertama, terdapat dua kelompok katak. Kelompok pertama berwarna coklat dan kelompok kedua berwarna merah. Ambil satu katak coklat yang berada paling depan, pindahkan katak tersebut dengan cara menggeser ke lubang yang ada di dekatnya. Ambil katak lainnya yang berlainan warna, yaitu yang berwarna merah, melewati katak coklat yang pertama kali dipindahkan tadi. Kemudian, geserlah katak merah yang sewarna dengan katak yang melompat kedua ke lubang di dekatnya. Ambillah katak yang berwarna coklat, melompati katak di depannya. Demikian seterusnya, sampai kedua kelompok katak tersebut bergantian tempat. Nah, banyaknya langkah perpindahan tergantung banyaknya pasang katak dan akan membentuk suatu pola bilangan. Supaya lebih paham, mari kita simak contoh berikut. Misalnya untuk satu pasang katak. Nah, sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu papan permainan, katak, dan tabel untuk menghitung jumlah loncatan dan geseran. Nah, langkah pertama, ambil satu pasang katak dan letakkan dalam papan permainan. Ada satu tempat kosong di antara kedua katak tersebut. Kemudian ambil salah satu katak, misalnya katak yang berwarna hijau, pindahkan katak tersebut dengan cara menggeser ke lubang yang ada di dekatnya. Kemudian ambil katak lainnya, katak coklat, melompati katak hijau. Kemudian geser katak hijau ke lubang di dekatnya. Selanjutnya yaitu untuk dua pasang katak. Langkah yang pertama, ambil dua pasang katak dan letakkan dalam papan permainan. Kemudian ambil satu katak yang berada pada paling depan, misalnya katak coklat 1, pindahkan katak tersebut dengan cara menggeser ke lubang yang ada di dekatnya. Kemudian ambil katak hijau 1, melompati katak coklat 1. Kemudian geser katak hijau 2 ke lubang di dekatnya. Kemudian ambil katak coklat 1, melompati katak hijau 2. Kemudian ambil lagi katak yang coklat 2, melompati katak hijau 1. Kemudian geser katak hijau 1 ke lubang di depannya. Kemudian katak hijau 2 melompati katak coklat 2. Kemudian geser katak coklat 2 ke lubang di dekatnya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk memindahkan satu pasang katak
didapatkan jumlah loncatannya itu 1, jumlah geserannya 2, sehingga jumlah perpindahannya adalah 3. Sedangkan 2 pasang katak didapatkan jumlah loncatannya itu 4, jumlah geserannya adalah 4, sehingga jumlah perpindahannya adalah 8. Sekarang kita perhatikan tabel berikut. Untuk satu pasang katak atau suku ke-1, loncatannya 1 atau 1 kali 1. Untuk 2 pasang katak atau suku kedua, loncatannya 4 atau 2 kali 2. Jadi, untuk n pasang katak atau suku ke n, maka loncatannya adalah n kali n atau n kuadrat. Kemudian, untuk geseran dari satu pasang katak atau suku ke-1, geserannya adalah 2 atau 2 kali 1. Kemudian untuk 2 pasang katak atau suku kedua, geserannya 4 atau 2 kali 2. Jadi untuk n pasang katak atau suku ke n, maka geserannya adalah 2n. Jadi jumlah pindahannya yaitu n kuadrat ditambah 2n, sehingga kita dapatkan polanya yaitu n kuadrat ditambah 2n atau n kali n tambah 2. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.